warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengajar mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak dosen Amiruddin SPDI MPDI, yang saya sayangi dan saya banggakan, teman-teman seperjuangan rahmatullah. Baiklah, langsung saja, saya tidak akan memperpanjang tema. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yang mana yang berjudul yaitu Konsepsi Pendidikan Seumur Hidup, Lifelong Education dalam Perspektif Islam. Konsep dan dasar pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar dari zaman ke zaman, apalagi bagi umat Islam. Jauh sebelum orang-orang Barat mengangkatnya, Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup. Azas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu azas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakupi bentuk-bentuk belajar secara formal, non-formal maupun formal baik. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan tentang pendidikan seumur hidup, dikemukakan dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Berikut ada beberapa dalam konsepsi pendidikan seumur hidup, yaitu yang pertama ada hakikat pendidikan seumur hidup. Hakikat pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmania maupun yang rohania, menumbuhkan suburan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, hablum minallah, dengan manusia, hablum minannas, dan dengan alam, hablum minal alam. Dengan demikian, pendidikan Islam berupaya untuk mengembangkan individu sepenuhnya, maka sudah sewajarnya lah untuk dapat memahami hakikat pendidikan Islam itu bertolak dari pemahaman terhadap konsep manusia menurut Islam. Agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah, manusia harus memaksimalkan potensi jasmani atau berkenaan dengan organ-organ fisik manusia dan potensi rohani, kekuatan yang terdapat dalam batin manusia, yakni akal, kalbu, roh, fitrah, dan nafsu. Atas dasar itulah, apabila dikaitkan dengan hakikat pendidikan yang berperan untuk mengembangkan potensi manusia, dikembangkan semaksimal mungkin bertolak dari potensi manusia tersebut di atas, maka ada beberapa aspek pendidikan yang perlu dididikan pada manusia, yaitu aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak, pendidikan akal dan ilmu pengetahuan, pendidikan kejasmanian, kemasyarakatan, kejiwaan, keindahan, dan keterampilan. Semuanya diaplikasikan secara seimbang. Itulah pengertian dari hakikat pendidikan seumur hidup. Lanjut yang kedua, yaitu urgensi pendidikan seumur hidup. Urgensi pendidikan seumur hidup mencakup beberapa aspek, yaitu aspek ideologis, aspek ekonomis, aspek sosiologis, aspek politis, aspek teknologis, yang keenam aspek psikologis dan pedagogis, yaitu yang selanjutnya, dan aspek-aspek lainnya. Sejalan dengan
Semakin luas dalam dan kompleksnya ilmu pengetahuan, tidak mungkin lagi dapat diajarkan seluruh di sekolah. Tugas pendidikan sekolah yang hanya mengajarkan kepada peserta didik tentang metode belajar, menanamkan motivasi yang kuat untuk terus-menerus belajar sepanjang hidup, memberikan keterampilan secara dan mengembangkan daya adaptasi. Lanjut yang terakhir yaitu implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Implikasi di sini diartikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Dengan demikian maksudnya adalah sesuatu yang merupakan tindakan lanjut atau follow up dari suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Penerapan asas pendidikan seumur hidup ini pada isi program pendidikan dan sasaran pendidikan di masyarakat mengandung kemungkinan yang luas. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional, yang kedua pendidikan vokasional, yang ketiga pendidikan profesional, yang keempat pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, yang kelima pendidikan kewarganegaraan dan kawasan politik. Di samping beberapa pendidikan tersebut, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis baik rakyat biasa maupun pimpinan pemerintahan di negara yang demokratis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.